Ya, salam sukses sejak Planter. Saat ini kita berada di Yogyakarta, ya, tepatnya di Politeknik LPP Yogyakarta. Jadi sahabat muda, junior planter dan petani muda di Indonesia, saya berkesempatan untuk datang ya menemui salah satu dosen praktisi yang ada di LPP Jogja ini, yaitu Bapak Adi Rimbawanto. Jadi kesempatan kali ini saya ingin ya sharing lah ya, bertukar pikiran dengan beliau tentang problematika yang saat ini ada di perkebunan. Nah, sedangkan sekarang generasi Gen Z yang juga kadang banyak orang nyebut strawberry generation, nah itu cukup pelik dengan masalah itu. Jadi kelihatannya merah, merona, tetapi begitu ditekan Lembek. Oke, lanjut Pak Rimba. Jadi inilah tantangannya. Jadi kalau kita bicara saat ini, ya memang para tenaga ahli, tenaga kerja itu memang harus diisi sama Gen Z kan. Sedangkan kita dunia kebun harus menyesuaikan. Kalau kita bicara berubah mungkin terlalu frontal, tapi saya menyebutnya harus adaptasi dengan generasi itu. Nah, beberapa hal adaptasi itu bisa ya bermacam-macam kalau saya bilang. Karena kalau kita bicara secara organisasi ya perusahaan, tetapi isinya dari perusahaan pun yang terdiri selain generasi Gen Z tadi, yaitu juga harus berubah. Jadi memang faktanya saat ini kan estafet kepemimpinan ini harus disambungkan. Betul, regenerasinya. Regenerasi harus disambungkan. Sementara yang sekarang siap pakai itu ya Gen Z ini gitu kan. Nah, ya kalau kita lihat kembali Pak Rimba bahwa problem di kebun mungkin saya nggak perlu jelaskan secara detail lah ya. Semua orang udah tahu bahwa lokasinya jauh dari kota, tempat tongkrongan minim, signal terkadang juga minim. Terus ya inilah hobi yang Gen Z yang dalam tanda kutip yang mereka maui. Sementara di tidak semua kebun fasilitas yang mereka harapkan itu ada. Nah itulah tantangan sebetulnya Pak Rimba. Ya itu fakta yang lainnya juga Pak. Kalau kita bicara Gen Z itu sebenarnya generasi yang memang tidak bisa lepas dari gadget. Saya pernah membaca artikel ya minimum itu 5 jam. Bahkan mungkin kalau sekarang ekstrim hampir tidak bisa dipisahkan dari gadget. Nah, sedangkan gadget itu ya memang harus didukung ya kelengkapan data, sinyal, wifi dan sebagainya yang notabene beberapa wilayah, beberapa kebun masih terbatas. Jadi ini juga jadi gap juga antara kebutuhan dari si Gen Z, kemudian juga dari kebun yang tadi kalau saya bilang remote area, jauh dari mana-mana. Belum lagi faktor hiburan. Nah, orang kalau dulu kuliah sering ngopi, ngerjakan tugas harus di kafe, tapi tiba-tiba harus di kebun yang ya serba minim kan. Nah itu yang juga harus jadi tantangan juga. Jadi memang fakta itulah yang membuat kadang-kadang Gen Z ini saat ini kurang bertahan. Ya, saya bisa bayangkan ya, mereka berkuliah selama 4-5 tahun dalam tanda kutip hidupnya di kota. Saat itu mereka masih training center selama 6 bulan kena pressure kan. Ya ada sebagian training mengatakan bahwa tidak boleh menggunakan HP selama sekian bulan. Dia juga tidak dikasih akses ya internet yang selama ini menjadi hobinya. Setelah 6 bulan di training, dia langsung masuk ke lapangan. Ya diberi tanggung jawab ya katakan 600 sampai 1000 hektar. Ya diberi tanggung jawab yang luas, diberikan karyawan yang jelas dan targetnya pun mengikat. Nah, inilah sebetulnya kadang-kadang membuat anak-anak Gen Z ini kewalahan. Jadi budaya yang di kampus selama ini seperti itu, tiba-tiba budaya kerja seperti itu. Berubah total ya kalau kita bilang. Nah, inilah yang membuat problem pertama muncul. Sementara pimpinan kebun yang tanda kutip sekarang ini ada gen milenial atau gen X atau yang lebih tinggi lagi mungkin baby boomer, mereka menganggap dikiranya anak yang sudah selesai kuliah dan sudah masuk training sudah siap pakai. Kan gitu kan? Nah, inilah yang menjadi bentrok ya antara pimpinan dengan bawahan. Ya bahwa pimpinan mengatakan bahwa Gen Z sekarang ini gen manja, anak mama. Diberi target tidak tercapai. Alasannya banyak sekali. Betul. Pandai bikin alasan. Dimarah-marahi resign. Betul.